Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa dulu supaya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, hanya ditadahkan, kepala ditundukkan, khusyuan ad-du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman kamila. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ambil buku SKI-nya. Kemudian buka halaman 25, sejarah kebudayaan Islamnya. Di halaman 25 kita lanjut, yaitu kisah umat durhaka. Nah, kemarin kan kita membahas tentang Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh kemarin istri dan anaknya itu durhaka, nakai. Siapa nama anak Nabi Nuh kemarin? Bernama Kan'an. Nah, istrinya tidak menyembah Allah dan juga anaknya. Mereka menyembah apa kemarin? Patung atau berhala. Sekarang buka di halaman 25, yaitu kisah umat durhaka. Nah, ustazah ceritakannya, dengarkan baik-baik. Umat Nabi Nuh dan kaumnya mencapai ratusan tahun. Nah, umat Nabi Nuh itu nakai umur Nabi Nuh atau kaumnya itu mencapai ratusan tahun. Nah, umurnya sangat lama sekali, sampai 100 tahun. Banyak kaum Nabi Nuh yang ingkar, hanya sedikit beriman kepada Allah. Nah, sedikit sekali pada zaman Nabi Nuh itu yang yang menyembah Allah atau beriman kepada Allah. Banyak yang tidak menyembah Allah atau ingkar. Anak dan istrinya juga ingkar. Nah, anak Nabi Nuh dan istrinya juga ingkar, tidak menyembah Allah tapi menyembah berhala. Kan'an lebih percaya kepada iblis. Nah, Kan'an itu lebih percayanya kepada iblis, bukan kepada Allah. Orang-orang kafir itu nakai sangat sombong sekali. Nah, kita tidak boleh ya sombong, sangat sombong sekali. Nah, mereka itu mengecilkan orang-orang yang menyembah Allah. Kamu itu seperti itu. Nah, kami orang kaya, kata orang kafir tadi, dan pintar. Untuk apa ikut agama kamu? Nah, seperti di gambar itu artinya sombong. Tidak boleh seperti itu, naklah. Kami orang kaya, katanya, dan pintar. Untuk apa kami ikut agamamu? Nah, tidak boleh seperti itu. Itu artinya sombong.
Mereka suka mengejek Nabi Nuh alaihi salam dan para pengikutnya. Nah, suka diejek, suka di apa? Pokoknya merendahkan. Nah, merendahkan Nabi Muhammad, suka diejek, seperti itu. Pokoknya kafir, orang kafir yang tidak menyembah Allah itu sangat sombong sekali. Kaum Nabi Nuh yang sombong. Nah, kaum Nabi Nuh yang sombong yaitu yang ingkar, yang tidak mau mengikuti ajaran agama Islam atau beriman kepada Allah. Mereka berkata, agama Nabi Nuh hanya untuk orang miskin, katanya. Nah, seperti itu, saking sombongnya. Kata orang kafir tadi, agamamu itu Nabi Nuh, itu agama untuk orang-orang miskin saja. Nah, mereka itu sombong, hanya untuk orang miskin saja. Kami tidak mau mengikuti orang miskin seperti Nabi Nuh. Nah, seperti itu nak. Nah, maka mereka tidak mau mengikuti Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihi salam tetap sabar mendengarkannya. Beliau tetap mengajak umatnya untuk menyembah Allah, tetapi mereka tetap ingkar. Nah, Nabi Nuh sangat sabar mengajak mereka untuk mengikut agama Nabi Nuh atau beriman kepada Allah, tetapi mereka ingkar. Kemudian kita lanjut di halaman 27. Siksaan bagi orang kafir. Nah, di halaman 27, kaum Nabi Nuh alaihi salam banyak yang kafir. Mereka menentang Allah, mendatangkan ajab bagi mereka. Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Nah, Nabi Nuh berdoa kepada Allah karena orang-orang kafir tadi tidak mau beriman kepada Allah, agar orang kafir dilenyapkan. Beliau juga memohon perlindungan kepada Allah bagi umatnya yang beriman. Nah, Nabi Nuh juga berdoa kepada Allah bagi umatnya yang beriman. Doa Nabi Nuh alaihi salam dikabulkan oleh Allah. Nah, bagi umatnya yang beriman, Nabi Nuh mohon doa agar perlindungan dari Allah. Nah, kemudian berdoa Nabi Nuh. Nabi Nuh diminta membuat kapal karena akan datang banjir yang sangat besar. Nah, Nabi Nuh membuat kapal karena nanti akan ada datangnya banjir yang sangat besar. Nah, banjir itu Nabi Nuh dan umatnya membuat kapal. Nabi Nuh meminta kaumnya naik ke kapal, tetapi mereka menolak. Nah, kaumnya yang ingkar tadi tidak mau naik ke kapal Nabi Nuh. Mereka malahan menolak. Nah, hanya orang-orang beriman dan binatang piaraan yang naik ke kapal. Janji Allah terbukti, terjadilah hujan lebat dan banjir besar sekali di negeri Nabi Nuh. Semua tenggelam kecuali orang beriman dan binatang piaraan yang naik ke kapal. Hujan sangat lebat sekali serta sambaran petir pun menyambar. Nah, kemudian di halaman 28, nah itu ada gambarnya kapal Nabi Nuh, dan itu sangat besar sekali kapal Nabi Nuh. Kemudian kapal Nabi Nuh alaihi salam berlabuh di Bukit Judi. Nah, mereka bersyukur Allah telah menyelamatkan mereka. Nabi Nuh dan umatnya hidup tenang dan saling membantu. Nah, umat Nabi Nuh yang beriman itu selamat dari banjir yang sangat besar dan hujan yang sangat lebat.
Kaum Nabi Nuh yang ingkar tadi padahal sudah diajak Nabi Nuh untuk ikut ke kapal, tapi mereka menolak. Nah, kemudian Allah menurunkan hujan yang sangat lebat dan banjir yang sangat besar. Mereka tenggelam. Nah, yang selamat itu kaum Nabi Nuh yang beriman saja. Kaum Nabi Nuh tadi umur mereka mencapai berapa tahun? Sampai 100 tahun. Nah, apakah yang dibikin Nabi Nuh untuk menghindari dari banjir yang sangat besar dan hujan yang lebat? Yaitu membikin apa? Membikin kapal yang sangat besar. Dan sedikit sekali kaum Nabi Nuh itu yang beriman. Banyak yang ingkar atau tidak beriman kepada Allah. Nah, kemudian kaum Nabi Nuh yang ingkar tadi tenggelam di banjir yang besar. Dan kaum Nabi Nuh yang beriman itu selamat karena mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh agar ikut ke kapal Nabi Nuh yang sangat besar. Nah, jadi kita harus beriman kepada Allah, melakukan hal-hal yang baik, tidak boleh sombong lah, tidak boleh sombong. Misalkan punya di rumah, misalkan punya rumah yang besar, atau temannya tidak punya rumah yang besar, temannya punya rumahnya kecil aja. Nah, kita tidak boleh sombong sama teman kita. Saya punya rumah besar, kamu gak punya rumah besar, kecil sekali. Itu tidak boleh, itu namanya sombong. Atau saya punya baju yang bagus sekali, kamu tidak punya baju bagus sekali, itu tidak boleh, itu namanya juga sombong. Atau juga misalkan punya mainan yang bagus, temannya tidak punya mainan yang bagus, tidak boleh mengejek temannya. Itu artinya perilaku yang sombong, tidak boleh seperti itu. Tata caranya sopan juga dengan ibu, bunda, ayah, dengan ustazah, dengan teman. Itu bicaranya harus sopan. Nah, jangan bicaranya terlalu tinggi nadanya atau terlalu keras. Nah, seperti itu anak ustazah. Oke, dengarkan materi ustazah. Materinya baik-baik agar kalian paham akan pelajaran sejarah kebudayaan Islam hari ini. Kemudian tugas Ananda itu sebagai berikut ya. Semangat anak ustazah. Pertanyaannya, tugas Ananda nomor 1. Dengarkan baik-baik ya. Nomor 1. Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh itu umurnya mencapai berapa tahun? Nah, mencapai berapa tahun umur mereka? Kemudian pertanyaan nomor 2. Nabi Nuh membikin apa agar selamat dari banjir yang sangat besar dan hujan yang lebat? Nah, membikin apa Nabi Nuh tadi? Ayo, siapa yang masih ingat? Kemudian kaum yang ingkar atau kaum yang tidak beriman kepada Allah, mereka kenapa? Ayo, mereka tidak tidak selamat dari apa itu? Dari apa? Nah, mereka yang ingkar itu tidak selamat dari ini tadi. Terus seperti ini. Nah, kemudian pertanyaan nomor 4. Kemudian kapal Nabi Nuh alaihissalam berlabuh di bukit. Nah, di bukit mana tadi berlabuhnya? Kemudian mereka itu umatnya hidup tenang dan saling membantu. Nah, berlabuh di bukit mana itu? Siapa yang masih ingat? Dengarkan baik-baik materinya agar kalian dapat menjawab pertanyaan dari ustazah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak ustazah.